Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Yulita Saputri dengan NIM 1023 akan menjelaskan mengenai materi primary memory yang merupakan mata kuliah perancangan sistem digital. Yang pertama yaitu ada primary memory, di mana primary memory ini sendiri merupakan komputer yang diakses secara langsung oleh CPU. Ini tidak termasuk beberapa jenis memori seperti change processor dan memori system. Nah, dalam kebanyakan kasus, primary memory ini lebih mengacu kepada RAM system, di mana dia terdiri dari satu atau lebih modul memori sementara penyimpanan data komputer yang sedang berjalan. Jadi, primary memory ini dapat disebut juga dengan penyimpanan primer. Tidak hanya itu, primary memory ini juga dikenal sebagai memori utama, yang merupakan komponen komputer yang menyimpan data, program, instruksi yang sedang digunakan. Nah, letaknya sendiri itu motherboard yang kemungkinan pembaca atau penulis dapat cepat ke penyimpanan utamanya dan memberi prosesor akses yang lebih cepat ke dalam instruksi yang disimpannya. Nah, selanjutnya itu ada RAM, di mana RAM ini sendiri berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara dan hanya bekerja saat perangkat tersebut hidup atau sedang beroperasi tentunya. Nah, fungsi utama dari RAM ini sendiri tentunya untuk mempercepat pemrosesan data pemrosesan data pada perangkat. Nah, RAM sendiri memiliki jenis-jenis atau bisa disebut dengan jenis-jenis RAM. Yang pertama ada SRAM atau SRAM atau bisa disebut dengan Static Random Access Memory, di mana dia itu merupakan jenis RAM yang dapat menyimpan data di dalamnya tanpa harus ada penyegaraan atau refresh mungkin dan dari CPU. Nah, jadi jenis RAM ini tuh dia memiliki proses kerja yang lebih cepat dibandingkan DRAM atau SDRAM, di mana dia juga tentunya memiliki desain cluster 6 transistor yang berguna untuk menyimpan setiap bit informasi. Selanjutnya jenis yang kedua yaitu Dynamic RAM. Dia ini merupakan jenis RAM yang disegarkan atau direfreshkan oleh Central Processing Unit CPU atau bisa disebut dengan CPU. Nah, secara berkala agar data yang ada di dalamnya itu tidak hilang. Namun, dia juga mempunyai keuntungan. Keuntungan dari DRAM ini sendiri adalah kesederhanaan struktural karena hanya mempunyai satu transistor dan kapasitor yang diperlukan per bitnya. Nah, dibandingkan dengan sebuah transistor siram tadi. Selanjutnya itu yang ketiga ada NVRAM, di mana NVRAM ini sendiri merupakan jenis memori komputer dengan akses acak yang biasanya digunakan untuk menyimpan konfigurasi yang dilakukan oleh firmware seperti EVE, EVE atau BIOS atau lain-lainnya pada perangkat embedded system, misalnya di router. Nah, pada umumnya NVRAM ini sendiri dirancang dengan manufaktur yang namanya CMUOS agar agar daya yang dibutuhkannya itu juga kecil. Tentunya ini tuh untuk menghidupkannya agar data yang tersimpan tidak hilang, maka NVRAM menggunakan baterai litium dengan CR2032. Nah, datanya tadi itu akan tersimpan pada memori. Ini pun tidak akan hilang walaupun dayanya dimatikan. Selanjutnya itu jenis yang keempat yaitu VRAM atau bisa disebut dengan Ferroelectric Random Access Memory, di mana ini merupakan jenis memori non volatile yang digunakan bahan untuk menyimpan data. Nah, VRAM sendiri dia memiliki beberapa kelebihan seperti kecepatan akses yang tinggi, konsumsi daya yang rendah, dan kemampuan untuk menulis dan membaca secara simultan. Nah, selanjutnya itu ada ROM atau ROM, di mana tentunya ROM ini berfungsi sebagai
untuk menyimpan data booting, di mana kode-kode yang tersimpan akan digunakan ketika perangkat mulai dihidupkan. Nah, tanpa adanya data tersebut, perangkat dipastikan mustahil beroperasi secara normal. Nah, selain kode booting, ROM bisa dimanfaatkan untuk membackup tentunya berkas-berkas. Nah, jadi, dapat disimpulkan bahwa ROM ini merupakan hardware yang berupa memori chip semikonduktor yang berfungsi untuk menyimpan data berupa kode-kode perangkat elektronik yang hanya dapat dibaca dan tentunya tidak bisa diubah. Selanjutnya itu ada PROM, di mana ini merupakan bagian dari ROM juga, PROM, atau bisa disebut dengan Programmable Read-Only Memory, yang merupakan sebuah chip memori yang hanya dapat diisi data satu kali saja. Nah, sekali saja program memasukkan ke dalam sebuah PROM ini, maka program tersebut akan berada dalam PROM seterusnya. Berbeda dengan yang RAM tadi, pada PROM ini data akan tetap ada walaupun komputer dimatikan. Selanjutnya itu ada EPROM, yang dimana dia tuh merupakan jenis khusus PROM juga yang dapat dihapus dengan bantuan sinar ultraviolet. Setelah dihapus, EPROM ini dapat diprogram lagi. Namun, EPROM ini hampir EPROM sama dengan EPROM yang hanya saja untuk penghapusan datanya tuh datanya memerlukan arus listrik. Selanjutnya itu ada EEPROM, di mana dia tuh merupakan tipe khusus dari PROM yang hanya bisa dihapus dengan memakai perintah elektris. Seperti juga tipenya kayak PROM yang sebelumnya. Eh, tapi EEPROM ini dapat menyimpan isi datanya bahkan saat listrik juga sudah dimatikan. Selanjutnya ada room UTP di mana ini bisa disebut juga dengan one time programmable yang merupakan sebuah jenis memori yang tidak dapat diubah setelah data telah diprogramkan. Nah, room OTP ini sendiri berbeda dengan room biasa yang dapat diubah setelah diprogramkan. Room OTP ini tuh digunakan dalam beberapa aplikasi seperti perangkat LOT, perangkat medis, dan perangkat lainnya yang tentunya memerlukan memori yang cepat dan efisien. Room OTP ini sendiri dapat diprogramkan hanya sekali dan tidak dapat diubah setelahnya. Sehingga data yang disimpan tetap stabil dan tidak berubah walaupun daya listrik dimatikan. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.